Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Lions Club didukung oleh Indonesia Lawyers Club malam ini dengan tema Sudden Death, Jokowi versus Prabowo. Kini kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Indonesia Lawyers Club. Apa sesungguhnya yang ditawarkan ke Republik Indonesia? Kenapa begitu yakin dua kubu ini bahwa mereka lah pemenang nantinya yang akan membawa bangsa ini ke depan. Dan ALC terpaksa memilih topik ini karena ini sangat menentukan kemana bangsa ini di masa depan. Ini adalah catatan sejarah. Pemilihan Presiden 2014 akan dicatat oleh sejarah karena kita akan maju atau kita tidak akan berubah atau malah mundur juga ditentukan oleh Presiden 2014 ini. Saya akan mulai dengan kubu Jokowi JK. Kenapa rakyat harus memilih Jokowi dan Yusuf Kala? Menurut kita bahwa satu, figur Jokowi dikehendaki rakyat. Kenapa rakyat berkehendak? Ya karena memang rakyat terlihat ada kesungguhan, ya. Ada kesungguhan, ada ketulusan, ada kemauan untuk bekerja demi kepentingan rakyat terkait dengan track record selama ini. Yang kedua, Pak JK ini terkenal dengan sebutan lebih cepat, lebih baik. Komposisi antara figur ketulusan, kejujuran, kemauan, kehendak untuk mengabdi dengan lebih cepat dan lebih baik ini suatu hal yang match, ya, masuk akal, saling melengkapi, ya. Dan saya kira sebagai orang yang lebih sepuh, biasanya orang Jawa bilang kalau orang sepuh ikut turun memperbaiki persoalan masyarakat dalam pewayangan, ada Wisnu yang ada Krishna yang titisan dari Wisnu, ada Semar yang titisan dari Ismoyo, merupakan sesuatu yang saya kira pas untuk mendampingi Pak Jokowi yang secara ide agresif, ya, walaupun Pak Jokowi ini bukan soal pemimpin yang good teaching, ya, tidak pandai bicara, tapi good decision. Dia merupakan suatu pemimpin yang cepat memberikan suatu keputusan-keputusan dan saya kira kedua pasangan ini merupakan figur yang dikehendaki rakyat. Rampat Lizon. Kenapa kami harus memilih Prabowo? Satu figur, ya, yang betul-betul jujur, figur yang tidak bohong, ya, tentu saja tidak ingkar janji, tidak bohong. Kalau jujur kan itu. Kemudian yang kedua adalah figur yang mau melayani masyarakat, ya. Yang ketiga, figur yang tegas, risk taker, berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan misalnya termasuk kalau kita mau maju, ya jangan cuti, mundur dong. Nah, dan ini juga ditunjukkan oleh misalnya Pak Hatta Rajasa. Meskipun ada opsi sebetulnya boleh saja cuti. Jadi kalau nanti kalah, misalnya boleh kembali gitu ya. Tetapi kalau dia memang seorang risk taker, dia sudah menyatakan mundur, mengambil resiko, itu baru pemimpin, ya. Dan kemudian yang keempat, tentu saja harus cerdas mencari solusi-solusi masalah-masalah bangsa yang ada. Banyak di antara kita yang tahu masalah-masalah kebangsaan kita ini apa, banyak. Tetapi bagaimana menyelesaikan masalah itu? Dan untuk itu perlu ada satu decision maker yang kuat. Nah, kita melihat bahwa Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa adalah decision maker yang kuat, kombinasi yang kuat. Kenapa demikian? Pak Prabowo ini cepat, ya, mengambil keputusan, risk taker. Pak Hatta Rajasa punya pengalaman background di eksekutif yang cukup lama, berkali-kali menjadi menteri di beberapa era pemerintahan. Kemudian kombinasi dari
latar belakang militer dan latar belakang sipil, ya kombinasi yang saya kira walau bagaimanapun harus diakui tetap penting di Indonesia ini. Latar belakang Jawa dan luar Jawa itu juga kadang-kadang menjadi satu yang masih realitas politik kita menjadi penting, walaupun ke depan kita tentu saja menjadi satu Indonesia. Dan mudah-mudahan ke depan ini, ya kalau dulu ada Soekarno-Hatta, maka ke depan ini ada Prabowo-Hatta gitu ya. Baik. Dan ini adalah semangat yang mau kita usung. Kita rehat sejenak.